Guys, kalau kemarin-kemarin kan Pichel udah lumayan banyak ya ngeluarin video review laptop-laptop besutan tapi dari geng merah, maka kali ini Pichel akan nampilin video review laptop berbasis dari geng biru, yaitu Intel generasi ke-13, yang mungkin saja ditujukan buat teman-teman sekalian yang lagi butuh laptop buat kerja dan nggak mau yang nanggung-nanggung. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan membahas sebuah laptop bertipe consumer dari Asus yaitu VivoBook 14X OLED K3405VA. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel generasi ke-13 yaitu Core i9 13900H, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics G7 96EUS dengan 1GB sharing memory, dan layar OLED panel 14 inci 10 bit, resolusi 2880x1800 atau 2,8K, dan refresh rate sebesar 90Hz. VivoBook keluaran terbaru ini nanti hadir dalam dua varian warna, yaitu abu-abu terang ataupun yang dinamakan cool silver dan warna hitam ataupun indie black, yang sama-sama dilengkapi dengan logo Asus VivoBook model terbaru pada bagian display covernya. Dan kebetulan untuk unit yang Pichel review kali ini adalah varian yang indie black, teman-teman. Dan secara tampilan sih laptop ini sebenarnya tergolong lurus-lurus aja. Nggak ada ornamen ataupun detail gimmick yang aneh-aneh pada laptop ini, baik dari sisi luar maupun juga di sisi dalamnya. Jadi ujung-ujungnya kayak polosan gitu aja. Di bagian bawahnya pun nanti hanya ada 4 kaki-kaki karet sebagai penopang bodi laptopnya, serta beberapa grill ventilasi untuk jalur sirkulasi ke internal dari laptop, serta untuk jalur audio dari speakernya. Nah, kalau kita bicara soal build quality, maka display cover dan body frame-nya ini tuh terbuat dari bahan metal aluminium. Sehingga ini sudah pasti memberikan jaminan durabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan laptop yang mayoritas masih menggunakan bahan plastik. Ditambah lagi karena laptop ini sudah mengantongi sertifikasi MIL STD81U US Military Grade, maka harusnya teman-teman nggak usah khawatir nih buat pakai laptop ini dalam berbagai situasi ataupun keadaan. Tapi ingat ya, ini tergantung sikon juga. Jangan lagi sempet-sempetan di bis ataupun KRL, terus masih sempet-sempetnya buka laptop, apalagi kita pakai yang MRT. Bukan MRT, apa? Yang baru-baru dikenalin, rupanya rusak. Oke. Tapi meskipun begitu, seperti biasa, flex nanti masih bisa kita temukan di beberapa bagian yang lumayan lebar di laptop ini, seperti contohnya display cover dan juga area sekitar keyboard ataupun palm rest-nya. Lalu nggak hanya itu aja, material plastik pada palm rest dan keycap keyboard ini juga sudah menggunakan 30% plastik daur ulang yang ramah lingkungan. Serta seluruh permukaan laptop ini juga sudah dilengkapi dengan Asus Microbial Guard yang membuatnya aman, bahkan jika digunakan oleh adik-adik ataupun anak kita yang masih kecil. Asal jangan di-mute aja laptopnya. Emotional, damn it! Kemudian dari segi ukuran pun, laptop ini memiliki dimensi 31,7 x 22,2 cm dan ketebalan 18,9 cm. Laptop ini nanti masih memenuhi standar keringkasan lah dari sebuah portable komputer. Apalagi bobotnya cuma sekitar 1,4 kg aja, jadi kalau kita nenteng laptop ini, ya oke lah, masih nggak terlalu berat gitu. Kemudian yang terakhir untuk bagian desain, nggak lupa adalah I/O port, di mana Asus menyematkan beragam I/O port di sisi kiri dan kanan di laptop ini. Dari kiri ada satu USB Type-A 3.2 Gen 1, dual indikator untuk power dan charging status, sementara di sisi kanan terdapat combo audio 3,5 mm port, USB Type-C 3.1 yang sudah support DC charge dan juga display port, satu port USB Type-A 3.2 Gen 2, satu port Full HDMI 2.1, dan sebuah charging port. Di bagian layar nanti laptop ini sendiri sudah dilengkapi dengan layar OLED panel 10 bit dengan glossy finish berukuran 14 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi 2,8K atau 2880x1800 pixel dengan refresh rate sebesar 90Hz dan response time 0,2 ms. Panelernya diproduksi oleh Samsung dengan kode SDC4171 atau ATNA 40YK07-0 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan 97,2% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 400 nits dan kontras rasio di 1 juta berbanding 1. Dan sementara kalau untuk color production, kalau teman-teman tanya, ya udah jelas. Layar OLED panel ini udah nggak perlu Pichel jelasin lagi. Karena udah pasti tajam, vibrant, kontras banget gitu ya. Yang hitam bener-bener hitam dan juga semua warna yang lain tuh kayaknya nyala aja gitu. Ditambah lagi dengan adanya beragam sertifikasi mentereng seperti kayak Pantone Validate, HDR True Black 600, hingga TUF Rainland, itu tuh Pichel rasa kayaknya ini udah cukup lah sebagai standar kekinian untuk layar yang premium.
Karena Asus memang juga berniat menyuguhkan laptop ini buat teman-teman yang mungkin banyak bergerak di industri kreatif, yang butuh akan laptop dengan kemampuan pengolahan gambar yang oke. Cuma memang coating glossy finish pada layar ini lagi-lagi mengganggu sekali. Apalagi kalau kita pas di spot dengan cahaya yang ada terang di belakang kita, otomatis agak susah ngeliat layarnya guys. Lebih lanjut, secara fisik sih layar ini nanti akan dikelilingi oleh bezel berukuran 0,72 cm di sisi kiri dan kanan, 0,91 cm di sisi atas yang ditemani dengan sebuah webcam, dan 1,1 cm di sisi bawah yang ditemani dengan tulisan Asus VivoBook berwarna putih. Dan secara total, maka laptop ini pun memiliki screen to body ratio hingga 85%. Nanti layarnya pun juga ditopang dengan dua buah engsel yang dibungkus dengan enclosure di bagian tengah yang bisa membuka hingga 180 derajat. Walaupun ini engselnya bisa dibuka dengan satu tangan, tapi Pical saranin pakai dua tangan aja. Lagi pula, kita harus jaga layar OLED-nya biar tetap kinclong dan rapi, jangan sampai rusak. Di bagian input device, maka laptop ini hanya dilengkapi dengan dua input device standar dan satu security input. Yang pertama, keyboard membran bertipe chiclet yang menggunakan keycap berukuran 1,6 cm yang memiliki konsep QWERTY full size keyboard sehingga keycaps-nya jadi pas di ujung-ujung jari kita. Cuma karena lebar bodi laptop ini nggak memungkinkan untuk number pad, maka ya jadinya nggak ada number pad-nya. Tapi seperti biasa nanti untuk keyboardnya ini sendiri, maka sudah dilengkapi dengan backlight single color dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa kita adjust menggunakan tombol F7. Dan dari segi penggunaan pun, keyboard ini juga kerasa tactile, feedbacknya pas, dan juga travel distance-nya masih tergolong oke, yaitu di 1,4 mm, dan juga posisi tangan kita jadinya lebih enak lah, karena ukuran keyboardnya lebih natural dan lebih besar. Buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Selanjutnya untuk touchpad, maka ini memiliki dimensi sebesar 13 x 7,5 cm dengan tekstur yang licin dan juga permukaan yang dibuat lebih rendah daripada palm rest-nya. Secara warna pun, touchpad-nya ini memiliki color theme yang sama dengan keseluruhan bodi laptop ini. Untuk posisinya, touchpad pun juga dibuat tepat di tengah yang membuat tampilannya terlihat balance dan estetik untuk model laptop seperti kayak gini. Tampilan dan fiturnya pun sih ini sama-sama aja kayak fitur laptop lain. Flat aja, nggak ada tombol-tombol yang terlihat secara fisik dan juga sudah mendukung akan fitur Smart Gesture. Nggak ada sayangnya number pad di sini, sehingga agak kurang. Ya, mereka udah terbiasa menyediakan kita akan number pad, sekarang nggak ada. Clicking sound-nya pun juga nggak terlalu berisik, jadi masih cocok buat teman-teman yang suka gunain laptop ini di tempat-tempat yang lumayan hening. Dan nanti untuk mematikan touchpad-nya, kita bisa gunakan aja tombol F6 secara langsung. Buat yang penasaran, berikut ini contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Untuk yang terakhir, yaitu security input adalah fingerprint sensor, di mana ini memiliki bentuk bujur sangkar yang disematkan pada sisi kanan atas pada area touchpad-nya. Sensornya ini terbilang cepat dan juga responsif mengenali akan sidik jari kita. Waktu Pical coba register pada Windows Hello ataupun waktu Pical tes login ini sih nggak ada masalah sama sekali dan benar-benar kenceng banget. Next, di bagian performa, maka laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor dari Intel yaitu Core i9-13900H yang memiliki litografi Intel 7 yang menggunakan dua jenis inti, yaitu Performance Core dengan 6 core 12 thread dan Efficient Core dengan 8 core 8 thread, sehingga menjadikan prosesor ini memiliki 20 thread. Prosesor ini memiliki base clock 3 GHz, di mana untuk performance core-nya maksimumnya hingga 5,4 GHz, sementara untuk efficient core-nya maksimum turbonya hingga 4,1 GHz. Sementara untuk base power-nya ini memiliki base power 45 Watt, serta maksimum TDP hingga 115 Watt. Kemudian pada bagian memori pun, laptop ini memiliki RAM sebesar 16 GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz yang juga dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home Single Language dengan build number 22621.2134 atau build number paling akhir pada saat video ini Pical buat. Dan sebagai pendongkrak kinerja CPU dan juga GPU-nya, maka laptop ini dibekali dengan performance tool yang memiliki 3 stepping performance, yaitu yang namanya Whisper, Standard, dan juga Performance. Nanti ketiga stepping performance ini kita bisa trigger sebenarnya dengan kombinasi tombol Fn dan juga F di keyboard laptop ini. Walaupun gitu sebenarnya kita bisa akses performance tool ini menggunakan aplikasi ProArt Creator Hub di menu Fan Control. Malahan kalau di aplikasi ini ketambahan satu profile lagi sebenarnya, yaitu Full Speed Mode, yang bikin putaran kipasnya ini tuh kenceng sampai to the max, tapi juga ujung-ujungnya makin bikin berisik.
Nah, supaya pengetesan kita aman sentosa sampai akhir, maka selama benchmark di sini, Pical akan set fan control-nya kepada full speed mode, biar internalnya tambah adem ayem, dan juga biar performanya lebih maksimum. Jangan lupa juga laptopnya nanti kita tetap colokan kepada arus listrik, agar powernya lebih stabil dan juga nggak kehabisan baterai di tengah pengetesan. Kita mulai dengan testing pertama, yaitu Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, skornya 13.231 poin untuk CPU multicore dan 1.706 poin untuk CPU single core. Sehingga MP ratio adalah 7,17 kali. Next, Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 5.561 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, maka ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 2 menit 29 detik untuk CPU test dan 2 menit 55 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Lanjut tes rendering Pical Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil mener project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 6 menit 25 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 12.418 untuk Essential, 8.594 untuk Productivity, dan 7.360 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini memberikan skor yaitu 6.615. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di sektor grafis, laptop ini nanti hanya memiliki integrated GPU, yaitu Intel Iris Xe Graphics. Yang ini tuh dia memiliki 768 computation unit dan terdiri dari 96 unified pipeline, frekuensi di 1,35 GHz dengan arsitektur Gen 11 Ice Lake, dan dengan sharing memory default sebesar 1 GB. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Time Spy, maka skor yang didapat adalah 1.531 untuk grafik, 9.057 untuk CPU, sehingga rata-rata skornya adalah 1.749 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game. Dan karena laptop ini memang ditujukan bukan buat gaming gitu ya, maka Pical harus bikin beberapa kombinasi resolusi layar dan juga settingan game agar ya bisa lebih nyaman lah buat kita mainin. At least Pical mau achieve dengan target frame rate ya paling nggak achieve ke layarnya lah ya, 90 Hz. Walaupun agak skeptis sih. Jadi untuk layar laptop ini nanti Pical set resolusinya ke 1920x1200 atau WUXGA. Tetap masih di fan profile yaitu full speed mode dan juga playable setting di game dan tetap kita hubungkan kepada adaptor listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5, resolusi WUXGA atau 1920x1200 dan setting normal, average frame rate 52 fps, maksimum 73,2 fps dan minimum 39,2 fps. Untuk CSGO, resolusi WUXGA setting low, average frame rate di 50,6 fps, maksimum 95,4 fps dan minimum 28,4 fps. Untuk Dota 2, resolusi WUXGA dan setting fastest, average frame rate di 116,9, maksimum 152,3 dan minimum 32,3 fps. Untuk FIFA 22, resolusi WUXGA setting low, average frame rate di 88,9, maksimum 90,5 dan minimum 30,8 fps. Untuk The Sims 4, resolusi WUXGA dan juga setting high, average frame rate di 72,3, maksimum 95,4 dan minimum 11,9 fps. Untuk Cyberpunk 2077 dengan resolusi WUXGA dan setting low, average frame rate di 21,9 dengan maksimum 26,8 dan minimum 18,5 fps. Di Need for Speed Unbound, resolusi WUXGA dan juga setting low, average frame rate di 24,6, maksimum 31,2 dan minimum 20
FPS. Terakhir, Genshin Impact resolusi WXGA dan setting low, average frame rate di 64 dengan maksimum 74,3 dan minimum 47,9 FPS. Kemudian di bagian storage, laptop ini sendiri nanti menggunakan SSD NVMe 512GB dari Samsung yang menggunakan interface PCIe 3.0. Dan untuk kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 3,6GB per second untuk membaca data dan 2,5GB per second untuk menulis data. Sedangkan urusan data kecil random 4KB dengan 1 tas 1 thread ada di 79,6MB per second untuk membaca data dan 180,1MB per second untuk menulis data. Dari hasil testing barusan, maka kita masih bisa bilang kalau synthetic benchmark-nya oke lah. Karena poin-poinnya itu masih tergolong tinggi. Terbukti kalau untuk level productivity dan juga study, belajar gitu ya, maka laptop ini sudah jauh lebih dari cukup. Ya wajar aja lah, ini udah Intel i9 generasi ke-13. Jadi ini masih gres banget gitu. Dan seharusnya masih belum terlalu keras lah persaingannya di sini. Sementara kalau untuk gaming, Pichel cuma amazed aja sama layarnya. Visualisasi yang ditampilkan layarnya ini tuh mantep banget. Kontras warnanya ini bikin kita betah banget buat ngelihat layar berlama-lama tanpa kita perlu ketakutan terlalu capek. Gitu. Tapi ya ujung-ujungnya jangan kelamaan juga ya teman-teman. Karena biasanya apapun yang berlebihan itu tidak baik. Dan juga masih di urusan gaming, maka Pichel sebenarnya sih nganggep bahwa gamingnya ini adalah faktor yang kita anggap bonus aja lah. Dimana Pichel juga sebenarnya kaget karena dia masih sanggup untuk ngejalanin akan Cyberpunk 2077 gitu. Lancar juga ya. Ya walaupun mungkin max FPS-nya nggak sampai nyundul 30, tapi paling nggak gamenya masih playable lah dan masih jalan. Walaupun begitu, yang Pichel agak menarik sebenarnya dampaknya di sini adalah di performanya yang terutama di speed-nya. Karena ini tuh efek storage-nya tuh dia cuma pakai PCIe 3.0. Padahal kan sebenarnya dia itu secara motherboard dia support PCIe 4.0 gitu ya. Jadi agak gimana gitu. Mungkin jadi bottleneck, nggak tahu. Lalu untuk ngimbangin akan performa internalnya, maka laptop ini pun dilengkapi dengan pendinginan dengan sebuah kipas. Yang dilengkapi 2 buah heat pipe yang bertugas akan ngisap udara panas dari chip CPU dan GPU-nya, dan juga membuangnya melalui ventilasi yang ada di sisi-sisi dan juga bagian engsel layar laptop. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, maka laptop ini dites dengan ruangan ber-AC suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius, masih di setting native battery balance mode pada Windows, dan tetap kita colokin ke adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 7,8%, temperatur 50 derajat Celcius, daya 6,3 watt, dan frekuensi di 1,4 GHz, yang sesekali spike hingga ke 2,1 GHz. Dan saat kita stress test dengan Adreno 4, maka powernya naik hingga ke 43,2 watt, CPU frekuensi di 2,8 GHz, dan temperatur hingga 81 derajat Celcius. Tapi setelah 40 detik kemudian, powernya turun ke level 26,5 watt, frekuensi di 2,1 GHz, dan suhu di 72 derajat Celcius. Setelah itu nanti grafiknya naik turun selama pengetesan dengan poin maksimum 39 dengan rata-rata 29 watt untuk power. Sementara untuk frekuensi maksimum 2,7 dengan rata-rata 2,2 GHz. Dan juga untuk Celcius ataupun suhunya itu berada di maksimum 85 derajat dengan rata-rata di 73,3 derajat Celcius. Setelah itu pengetesan nanti kita hentikan dengan poin akhir 39 watt untuk power, 2,7 GHz untuk frekuensi, dan 83 derajat Celcius untuk suhu dengan total durasi pengetesan selama 21 menit dan 55 detik. Kemudian untuk suhu bodi laptopnya sendiri dalam kondisi battery test modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini nanti nyebar ke area keyboard sebelah kanan, di mana ini berada di area yang sama dengan CPU dan juga GPU-nya. Di titik ini panasnya rata-rata di 35,4 derajat dengan maksimum 37,4 dan minimum 31,9 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus di area grill ventilasi yang juga berada di lokasi chip CPU dan juga GPU-nya. Di mana di area ini panasnya rata-rata 39,2 derajat dengan maksimum 41,1 dan minimum 33,8 derajat Celcius. Selanjutnya di scanner kedua saat kita stress test, maka sisi atas titik panasnya ini nanti masih terpusat di exhaust-nya, di area engsel layar. Walaupun memang ada beberapa area yang merambat hingga ke area keyboard dan juga palm rest-nya. Pada area ini nanti panasnya berada di rata-rata 47,9 dengan maksimum di 61,4 dan minimum 40,9 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area chip CPU dan juga GPU-nya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 51,8 derajat, maksimum 62 dan minimum 44,6 derajat Celcius. Dan teman-teman, buat sekedar catatan aja, semua pengetesan tadi itu Pichel test speed fan-nya itu di full speed mode ya. Dan kalau teman-teman lihat hasilnya masih agak tinggi juga, jadi Pichel ngerasa kayaknya ujung-ujungnya kita masih tetap harus ngandalin akan external cooling lah. Pakai cooling pad gitu, biar internalnya akan adem ayem dan laptopnya juga lebih awet.
Lanjut di bagian audio, maka laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri di bagian bawah laptop ini. Dan audionya pun juga sudah menggunakan teknologi Sonic Master dari Asus. Output suaranya bisa dibilang oke lah untuk ukuran laptop compact begini. Bassnya juga masih sedikit kedengeran, walaupun kayak ada kadarnya gitulah. Walaupun masih lebih mendingan ya, daripada nggak ada sama sekali. Dan secara volume pun ini masih tergolong kencang buat studio editing Pical yang mungkin sekitar cuma 3 kali 5 meter gitu. Karena saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 87 desibel dan maksimum hingga 92,8 desibel. Buat yang penasaran, ini dia contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Lanjut untuk webcam, maka laptop ini memiliki sebuah webcam dengan resolusi ya gitulah, yaitu cuma 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1080x720 pixel. Dan nanti saat dioperasikan akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Secara kualitas gambar sih seperti yang udah-udah, kualitasnya hanya B aja. Walaupun ya mungkin oke lah di tempat yang berlimpah sumber cahaya gitu. Tapi ini super nggak oke kalau kita pakai di tempat yang remang-remang. Tapi bagusnya, webcamnya ini sudah dilengkapi dengan privacy cover yang bisa kita buka tutup secara manual. Dan sayangnya pun juga koneksi ataupun rekaman yang sedang berjalan ini nggak otomatis terputus saat covernya ini kita tutup. Mau nggak mau tetap perhatiin ya, jangan sampai kita udah ngerasa tutup, tapi suaranya masih bisa masuk gitu. Ya daripada teman-teman penasaran, ini dia contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Ini dia hasil tangkapan dari kamera laptop Asus VivoBook 14X OLED K3405VA. Ini menggunakan setup 0,9 megapiksel atau 720p 1080x720 ya teman-teman. Ini di kanan kiri lensanya ada mikrofon, harusnya suara jelas terdengar dengan jernih. Dan ini juga dia sudah menggunakan yang namanya noise cancellation. Jadi harusnya suara background yang ada di sekitar jokes ini nggak kedengeran. Tapi kualitas kameranya ini lagi tengah hari bolong, depan jokes lagi ada jendela kebuka, jadi ya bagus lah ya. Nggak tahu kalau malam, kalau malam ya pasti banyak semutnya. Ini juga sebenarnya masih ada noise-nya sih, ya kalau bisa teman-teman lihat ya. Ini juga ada privacy cover-nya yang manual harus kita buka tutup. Tapi kalau kita tutup, 3, 2, 1, testing. Nah, ini masih ngerekam tetap, jadi suara kita masih tetap masuk, record masih masuk. Terus kalau misalnya kita lagi online meeting juga masih tetap jalan. Dia cuma buat nutup kameranya aja, ya kan? Nah, ini dia. Ya, gitu deh teman-teman. Thank you. Terakhir di bagian konektivitas, maka laptop ini pun nanti dilengkapi dengan Wi-Fi chip Intel Wi-Fi 6E AX211 yang support Wi-Fi 6E 80211AX dan juga memiliki Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi-nya pun juga sudah menggunakan angka triple frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Namun sayangnya untuk fasilitas konektivitas sayangnya tidak ada LAN Ethernet ataupun Ethernet port pada laptop ini. Jadi mau nggak mau ya pakai Ethernet to USB hub ataupun dongle gitu lah ya. Kalau kita memang butuh-butuh banget tuh, ya kan jaringan pakai kabelan. Sementara di sisi baterai, laptop ini sendiri nanti menggunakan baterai internal yaitu lithium polymer dengan kode C31N2019-1 yang memiliki kapasitas 63.000 mWh. Dalam pengujian baterai menggunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office, full brightness dan juga native battery balance mode pada Windows, maka laptop ini dapat bertahan selama 7 jam 27 menit dari 100 hingga 2% baterainya. To be honest, ini masih oke lah, karena kita bisa cover akan kerjaan satu hari, dari pagi sampai sore. Ya memang benar-benar laptop pendukung produktivitas, jadi mau nggak mau nggak ada alasan kerja berhenti lah, gara-gara baterai laptop kita habis gitu. Sementara saat kita menggunakan mode gaming, full brightness, dan native best performance mode di Windows, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 20 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Kalau ini Pical bisa bilang ya masih oke lah, masih bisa bertahan hampir 2 jam. Walaupun sebenarnya gimana ya, padahal nggak ada eksternal GPU-nya gitu, tapi masih boros-boros juga. Kayaknya karena i9-nya deh ini. Dan nanti untuk pengisian dayanya, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 19 volt dan 4,74 ampere atau setara dengan 90 watt. Dalam pengisian dayanya nanti dari 3 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 23 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak digunakan. Lanjut, Pical juga tes chargingnya menggunakan port Thunderbolt 4 dengan charger USB Type-C yaitu dimiliki daya 20 volt 3,25 ampere atau setara dengan 65 watt.
Dan di sini dari 1 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 36 menit. Di sini tuh biasa nggak ada perbedaan yang signifikan. Padahal secara charger bawaannya ini kan punya daya yang jauh lebih besar gitu ya. Kayak 65 watt sama 90 watt. Tapi Pichel juga nggak ngerti deh kenapa ini. Terakhir di bagian upgrade, maka laptop ini masih memberikan opsi upgrade di sisi storage dan juga memorinya. Mulai di bagian storage, laptop ini menyediakan satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan satu modul NVMe PCIe 3.0 berkapasitas 512 GB. Opsi upgrade yang ditawarkan nanti mengganti modul yang ada dengan kapasitas yang lebih besar atau dengan kapasitas yang sama tapi dengan modul NVMe yang lebih kencang. Karena portnya sebenarnya sudah support akan PCIe 4.0. Tapi ngapain juga ganti dengan kapasitas yang sama gitu ya. Mending nabung beli langsung 2 tera. Sementara di bagian memori, nanti laptop yang Pichel review kali ini memiliki 2 jenis RAM, yaitu yang tipe pertama adalah tipe yang onboard RAM DDR4 sebesar 8 GB dan satu SODIMM DDR4 dengan kapasitas yang sama. Dan opsi upgrade yang ditawarkan, teman-teman hanya mengganti modul SODIMM yang sudah ada dengan modul SODIMM DDR4 dengan kapasitas yang lebih besar. Tapi mau nggak mau ya, fitur dual channelnya mau nggak mau akan dikorbankan. Jadi cuma sampai ke 8 GB sama 8 GB. Habis itu kalau udah di atasnya, sudah tidak maksimal lagi, guys. Tapi ya nggak mau, kita harus milih antara kecepatan atau kapasitas. Nggak bisa milih dua-duanya. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut data pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook 14X OLED K3405VA adalah laptop productivity yang patut teman-teman pertimbangkan. Terutama buat kebutuhan teman-teman yang productivity ataupun desain kreatif segala macam, ini kayaknya partner yang tepat. Karena cara spesifikasi di atas kertas, prosesor Intel generasi ke-13 yang ada di laptop ini udah sanggup banget buat ngerjain segala macam komputasi, mulai dari yang enteng sampai yang berat. Ya mungkin untuk 3D rendering oke lah, ini karena cuma Intel Iris Xe gitu ya. Tapi masih oke lah. Apalagi kalau kita buat pakai editing, pakai Adobe Premiere, harusnya udah sangat kebantu. Karena kan udah ada Intel QuickSync. Dan juga dengan opsi untuk bisa menambahkan RAM di laptop ini menjadikan ya tambahan fitur yang menarik menurut Pichel. Kita bisa pakai untuk jangka lebih panjang dan juga kapasitas yang lebih besar. Sementara yang jadi selling point utamanya menurut Pichel adalah akurasi layar yang juga dibarengi dengan sederet sertifikasi yang cakep banget tadi. Pichel rasa sih udah cocok banget lah buat teman-teman para desainer. Pokoknya udah paling pas nih buat edit Photoshop, Adobe Premiere, Illustrator, ini kayaknya udah temen yang pas nih. Cuma ya gitu, kalau teman-teman mau pakai ini buat jadi laptop buat nge-gaming, saran Pichel ya bukan ini produknya. Karena memang Asus menciptakan laptop ini bukan buat keperluan nge-gaming. Walaupun bisa sedikit-sedikit, tapi bukan itu fokusnya. Dan secara harga pun, kalau teman-teman penasaran, maka laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 16 jutaan di online store ataupun online marketplace dari Asus Indonesia. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin budgetnya agak terbatas, masih ada juga versi yang lebih murah menggunakan prosesor Intel Core i5 13500H di harga yang 13 jutaan. Ya kan? Bener-bener affordable banget kan? 13 juta guys, dapat i5. Ya, bungkus. Dan kalau nanti teman-teman yang ada yang mau ngebungkus atau berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, cek di deskripsi yang Pichel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa kunjungi juga beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe guys. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Aduh. Kayaknya ini prosesor i9 kita pertama. Oh enggak juga ya, udah banyak ya. Tapi ini yang third gen yang ini.